Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial cara daftar online beasiswa untuk jenjang sarjana di Princess Noura binti Abdul Rahman University yang terletak di ibu kota Arab Saudi, yaitu di Riyadh. Ya, jadi universitas ini dikhususkan bagi para wanita ya atau akhwat yang ingin melanjutkan studinya di Kerajaan Saudi Arabia. Syarat-syarat dan deadline ya silahkan teman-teman cek di website Santri Nabawi. Oke, untuk melakukan pendaftaran ya silahkan ketik link yang tertera pada layar ya, atau Anda bisa klik linknya melalui website Santri Nabawi. Pada halaman awal ya, di situ Anda bisa langsung mengklik ya scholarship eksternal. Ya, yang pertama isilah nama ya dengan huruf Latin. Silakan disesuaikan dengan yang tertera di paspor teman-teman. Kemudian di bawahnya nama dalam bahasa Arab. Lalu pilih kewarganegaraan Indonesia, lalu nomor paspor, kemudian kota di mana paspor itu diterbitkan. Selanjutnya tanggal expired paspor, lalu tanggal lahir, kemudian data tentang akademik ya, tahun lulus teman-teman ya, disertai detail bulan dan tanggal ijazahnya. Selanjutnya tuliskan nama sekolah SMA teman-teman, lalu negaranya, kemudian jenis SMA ya, itu Qism Adabi ya, jika jurusan bahasa atau agama ya bisa dipilih Adabi. Untuk Qismu Ilmi ya, saintifik, itu IPA dan IPS ya, bisa pilih itu. Kemudian rata-rata ya, nilai rata-rata ya silahkan disesuaikan apakah excellent atau very good atau good saja atau lebih rendah lagi. Kemudian bahasa utama ya, bahasa utama kita tentu saja bahasa Indonesia. Kemudian apakah teman-teman pernah belajar di salah satu universitas Arab Saudi? Ya, jika tidak maka pilih no. Selanjutnya informasi tentang kesehatan. Ya, apakah Anda mempunyai
eee, disabilitas fisik ya, kecacatan fisik. Kalau tidak ya jawab tidak, kalau iya sebutkan di kotak yang ada di bawahnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah punya penyakit kronis? Ya kalau tidak, jawab tidak, kalau iya tuliskan penyakitnya di bawahnya. Nah, itu di bawahnya disebutkan nanti pendaftar yang dinyatakan diterima itu akan wajib melakukan medical check up sebelum berangkat ke Arab Saudi. Ya, memang demikian biasanya saat pengurusan visa itu memang diharuskan medical check up. Selanjutnya informasi tentang kontak. Ya, yang pertama nomor handphone ya, didahului dengan kode negara ya, plus kalau 62 saja itu formulirnya tidak bisa, maka ditambah plus 062. Baru nomor handphone teman-teman 8 sekian-sekian. Ya, untuk kolom kedua itu jika teman-teman punya nomor handphone lain bisa diisikan di situ atau dituliskan sama juga tidak masalah. Kemudian alamat, ya alamat, lalu di bawahnya lebih detailnya kecamatan dan kota misalnya. Di bawahnya lagi email. Selanjutnya status sosial, ya apakah masih lajang atau sudah menikah. Kemudian apakah Anda mempunyai mahram di Arab Saudi? Ya ini seharusnya teman-teman pendaftar tentunya sudah punya mahram yang berada di Arab Saudi. Ya baik itu ayah, kakek, saudara, adik, ataupun suami misalnya yang ada di Arab Saudi. Atau paman. Nah, di situ relation-nya, hubungan kerabatnya siapa itu. Nah, sebutkan misalnya uncle, paman, namanya siapa, Abdullah misalnya. Kemudian nomor handphone beliau, ya biasanya nomor handphone di Saudi itu kalau tanpa kode negara itu 050 sekian-sekian atau 05 sekian-sekian. Kemudian nomor ikomahnya, ya nomor ikomah ya. Nomor ikomah mahramnya yang ada di Saudi, ya bukan nomor KTP. Ya, syaratnya sudah punya mahram yang ada di Arab Saudi. Ya, otomatis kalau mahramnya tinggal di Arab Saudi itu secara legal, ya bukan sembunyi-sembunyi, itu pasti punya nomor ikomah. Nah, nomor itulah yang dicantumkan di sini. Ya, jadi bukan nomor KTP di Indonesia. Selanjutnya, email dari mahram. Ya, silahkan tuliskan email mahram Anda yang sebenarnya di situ. Kemudian jihah kudum, yaitu untuk pengurusan keberangkatan, ya biasanya di Jakarta karena memang kedutaan besar Arab Saudi juga terletak di Jakarta. Tulis saja Jakarta di situ. Next, berkas-berkas yang perlu diupload. Yang pertama, ijazah
SMA ya atau yang sederajat, ya tidak harus pesantren tentunya. Ya upload, ijazah asli. Kemudian yang kedua itu upload, eee, transkrip nilai, ya upload transkrip nilai asli. Kemudian, yang ketiga itu upload terjemah dari ijazah dan transkrip nilainya, ya dijadikan satu. Nah ini harus, menguploadnya satu persatu. Jadi satu dokumen dulu, pilih file, kemudian klik Rofa. Kemudian nanti begitu seterusnya. Ya jika teman-teman, mengalami kendala misalnya, eee, saya sendiri saat membuat tutorial ini telah komplit mengisi, datanya dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, namun ternyata gagal saat melakukan pendaftaran dengan Google Chrome. Akhirnya coba pindah ke, browser lain, Mozilla Firefox dan berhasil. Ya jika teman-teman mengalami kendala atau error, nantinya bisa, coba ganti ke browser lain. Kemudian, ini keterangan berkelakuan baik. Nah, keterangan berkelakuan baik, kemudian, paspor, selanjutnya iqomah wali amar. Nah, di sini, foto dari kartu iqomah mahram Anda, ya entah itu tadi, kakek Anda, ayah Anda, paman, atau saudara, suami. Nah, itu upload di sini, ya, kartu iqomahnya, ya bukan KTP di Indonesia, kartu iqomah mahram Anda yang ada di Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya khitab muwafaqah balad. Nah, ini, surat, persetujuan dari, negara. Ini ya bisa dibuat sendiri oleh teman-teman, eee, yang intinya, ada persetujuan dari pemerintah lokal. Ya entah itu teman-teman minta ke, Kemenak atau ke Dinas Pendidikan misalnya. Yang jelas ada pengantar yang itu ceritanya, dari pemerintah Indonesia. Ya entah itu teman-teman, buat dalam format rekomendasi, kemudian, minta ditandatangani dan diisi serta distempel oleh, Kemenak atau Dinas Pendidikan lokal, yaitu terserah teman-teman. Ya, jadi tadi yang pertama ada, keterangan berkelakuan baik, kemudian paspor, ada iqomah mahram, selanjutnya ada persetujuan dari, pemerintah Indonesia. Selanjutnya ini, SKCK, ya surat, keterangan, ya artinya tidak pernah melakukan, kriminalitas begitu. Ya jadi memang, banyak dokumen-dokumen yang mirip. Tadi ada keterangan berkelakuan baik, ya berarti itu harus berbeda dengan SKCK. Ya, kemudian ada pengantar, atau persetujuan dari pemerintah. Nah, sekarang ini SKCK. Ya, di situ disebutkan, tidak lebih dari 5 bulan dari, diterbitkannya, ya saat,
teman-teman melakukan pendaftaran. Namun tidak masalah, ya tidak masalah karena akan menyulitkan teman-teman jika harus mengulang membuat SKCK kembali, ya cukup seadanya saja. Kemudian At-Taqrir Tibbi, yaitu surat keterangan sehat, ya cukup yang sederhana saja yang menyatakan teman-teman sehat. Ya, disebutkan di situ tidak lebih dari 3 bulan. Ya, tanggal terbitnya surat keterangan sehat itu. Ya, namun kembali itu terserah teman-teman. Kalau adanya misalnya yang sudah 6 bulan lalu, ya silahkan gunakan yang ada, misalnya itu keputusan teman-teman masing-masing. Karena akan ribet lagi untuk meminta surat keterangan sehat, butuh biaya, menerjemahkan ulang butuh biaya. Ya, jadi silahkan itu keputusan teman-teman masing-masing. Kemudian rekomendasi pertama dan rekomendasi kedua. Nah, oke. Selanjutnya isbat mahram. Nah, ini juga dokumen yang bisa teman-teman buat sendiri, ya intinya teman-teman isi atau buat di dokumen tersebut data teman-teman sebagai pendaftar, ya nama, tanggal lahir, misalnya nama orang tua, kemudian nama mahramnya yang sudah di Arab Saudi, namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya di mana, tinggal di Saudi di mana, misalnya nomor identitasnya. Nah, kemudian sertakan di situ hubungan antara teman-teman dan mahramnya ini, entah itu tadi sebagai ayah atau suami, saudara atau paman. Nah, kemudian ada semacam pengesahan juga dari pemerintah. Ya, ada semacam pengesahan juga dari pemerintah gitu. Biasanya ya otomatis ditandai dengan stempel pemerintah. Ya, itu silahkan teman-teman berinisiatif sendiri bagaimana misalnya meminta agar dapat tanda tangan dan pengesahan dari pemerintah lokal, baik itu Kemenak atau Dinas Pendidikan dan instansi lainnya. Ya, itu tergantung kepada usaha teman-teman masing-masing bagaimana mendapatkan surat ini. Ya, jadi kembali ke sebelumnya bahwa ada yang mirip-mirip, ya, ada 4. Ya, jadi ada 2 rekomendasi, kemudian ada SKCK dan ada keterangan berkelakuan baik. Ya, jadi harus beda di sini antara surat keterangan berkelakuan baik dan SKCK. Kemudian ada lagi persetujuan dari pemerintah. Nah, berarti rekomendasi teman-teman itu harus berbeda dengan surat persetujuan ini. Ya, jadi rekomendasi teman-teman misalnya harus bukan dari Kemenak atau bukan juga dari Dinas Pendidikan. Ya, atau jika teman-teman mempunyai beberapa rekomendasi misalnya dari Kemenak, misalnya untuk rekomendasi dari Kemenak tingkat kota atau kabupaten, sementara untuk persetujuan pemerintah yang teman-teman upload itu dari Kemenak provinsi. Ya, itu silahkan inisiatif teman-teman sendiri. Jadi memang
perlu perjuangan keras untuk, pendaftaran, beasiswa sarjana Princess Noura ini, ya. Mungkin karena itu juga belum ada satupun mahasiswi Indonesia yang diterima di sana. Oke, selanjutnya, ta'ahud ya atau pernyataan atau perjanjian, yaitu bahwa, informasi yang teman-teman isi itu benar, kemudian, jika teman-teman diterima, ya teman-teman, akan, eee, iltizam atau mentaati aturan-aturan universitas. Kemudian bersedia untuk membawa, semua dokumen-dokumen asli, kemudian datang tepat waktu ya, ketika pengurusan, visa, ya tidak menunda-nunda begitu. Kemudian tidak mendaftar lebih dari sekali ya, saat satu, musim pendaftaran. Kemudian, eee, ya teman-teman, bersedia untuk, mengecek status teman-teman. Ya simpelnya cukup, tunggu di email masing-masing saja kalau ada info biasanya akan dikirimkan via email. Kemudian beri tanda checklist ya bahwa teman-teman telah membaca dan setuju. Lalu klik send ya atau irsal. Oke, pastikan, jika terdapat masalah ya seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa coba pindah, browser ya jika ada tulisan misalnya, berwarna merah nanti di bagian atas agar, mengisi semua form, padahal teman-teman sudah isi semua. Ya itu sudah, coba pindah browser saja, ya seperti kasus saya pertama di, Google Chrome, tidak bisa, akhirnya pindah ke Mozilla Firefox lalu bisa. Ya ini, tampilan ketika, pendaftaran telah sukses. Ya, Tama, Istilam, Tolabuk, dan ada Rokom Tolabnya di situ. Oke, demikianlah, tutorial pendaftaran beasiswa sarjana di Jamiah ya Amirah Naurah binti Abdul Rahman. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan, like dan bagikan kepada orang lain yang juga mungkin membutuhkan video ini, baik itu keluarga atau teman-teman Anda sekalian. Follow juga sosial media Santri Nabawi, ya baik itu channel, YouTube ini dengan mensubscribe-nya, Instagram, Facebook, Twitter, dan Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.